6. Kita belajar di tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini bumi sedang mengelilingi matahari dan bulan sedang mengelilingi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari adik-adik. Apa ya perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Lalu bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari? Nah, agar kalian memahaminya, mari kita pelajari uraian berikut ini. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan adik-adik? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Nah, gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan itu terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari ini membentuk satu garis lurus. Kedudukan bumi ini berada di antara bulan dan matahari ya, kedudukannya seperti ini nih adik-adik. Jadi kalau bulannya di sini ya, itu akan terjadi gerhana bulan penumbra. Tapi kalau di garis yang ini akan terjadi gerhana bulan sebagian. Kalau dalam satu garis yang lurus akan terjadi gerhana bulan total. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan itu terhalangi oleh bumi adik-adik. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Nah, bayang-bayang bumi ini ada dua, yaitu ada umbra ya, di sini umbra, dan penumbra adik-adik. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan itu berada pada pada umbra nih adik-adik ya, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian, nanti letaknya di sini. Nah, ini sebagian adik-adik ya, terjadi ketika hanya setengah bagian bulan itu berada di dalam umbra bumi. Nah, bulan bergerak dan masuk daerah penumbra bumi. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan tadi adik-adik. Nah, ini ya informasinya tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Gerakan bulan, bulan itu juga berputar pada porosnya atau berotasi. Bulan itu juga berevolusi atau mengelilingi bumi. Perubahan kenampakan bulan itu disebut dengan fase bulan adik-adik. Bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari juga. Dalam satu tahun, bulan hanya satu kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Akibat gerakan bulan itu adanya fase-fase bulan, lalu terjadinya pasang surut air laut, dan terjadinya gerhana permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Berikutnya kartu informasi yang kita buat adalah tentang gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi pada malam hari pada waktu bulan purnama. Gerhana bulan itu terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus adik-adik. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi. Bayang-bayang bumi itu ada dua, yaitu bayang umbra dan penumbra. Gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi. Lalu gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika hanya setengah bagian dari bulan masuk ke dalam umbra bumi. Itu tadi ya informasi mengenai gerakan bumi dan gerhana bulan.
Bekerjalah bersama dengan kelompok kalian adik-adik untuk melakukan percobaan tentang peristiwa gerhana bulan. Nah, kalian siapkan dulu alat dan bahannya, lalu kalian ikuti urutan kegiatannya secara runtut atau secara urut adik-adik. Nah, ini alat dan bahannya yang perlu kalian sediakan adalah senter, bola sepak, dan bola tenis ya. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. 1 orang nanti sebagai matahari atau pemegang senter, 1 orang itu jadi bumi, itu pemegang bola sepak, lalu 1 orang lagi menjadi bulan, itu pemegang bola tenis. 1 orang sebagai pengarah dan 1 orang lagi sebagai pengamat dan pencatat adik-adik. Lakukan kegiatan di dalam ruangan yang gelap atau sedikit cahaya. Nah, posisikan matahari, bumi, dan bulan itu dalam satu bidang yang lurus atau garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari tadi. Lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat akan melakukan pengamatan kepada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Nah, bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap tadi? Setelah itu adik-adik bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. Lalu berikutnya, kapan terjadi peristiwa gerhana matahari? Yang ketiga, apakah semua daerah di bumi itu dapat menyaksikan gerhana bulan? Ya, kapan terjadinya peristiwa gerhana bulan ya adik-adik ya. Tadi Kak Cira sebutnya gerhana matahari ya. Lalu kapan apakah semua daerah di bumi itu dapat menyaksikan gerhana bulan, dan apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Nah, kalian bisa tuliskan hasilnya di kertas HVS ya, mencakup judulnya, identitas kelompoknya, tujuannya, alat dan bahannya, serta langkah dan hasil kegiatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, di sini Kak Cira langsung saja ke hasil percobaan. Jadi nanti kalian buat seperti ini adik-adik. Hasil percobaannya apa? Oh, tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap adalah bulan atau bola tenis tampak gelap. Nah, gambar posisi matahari, bulan, dan bumi itu seperti ini adik-adik ya, terletak dalam garis yang lurus. Kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Gerhana bulan itu terjadi di malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus. Nah, kedudukan bumi itu berada di antara bulan dan matahari. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Tentunya tidak adik-adik. Tidak semua daerah ini dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letaknya yang berbeda-beda. Lalu apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Nah, di sini bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Seperti itu hasil percobaannya, dan kesimpulannya dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus dan bumi berada di antara bulan dan matahari. Tidak semua daerah di bumi ini dapat menyaksikan gerhana bulan karena letaknya berbeda-beda. Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Seperti itu kesimpulannya. Nah, adik-adik coba amati peta pikiran ini ya adik-adik ya. Bumi, nah bumi itu melakukan apa? Oh, ternyata melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi ya. Lalu gerak rotasi itu menyebabkan apa? Oh, gerak rotasi itu menyebabkan pergantian siang dan malam. Lalu gerak revolusi itu menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, terjadinya gerhana bulan, lalu terjadinya gerhana matahari dan pergantian musim. Nah, di sini bumi itu memiliki satelit yang namanya bulan. Bulan ini bergerak ya secara revolusi dan bergerak secara rotasi. Nah, bulan ini revolusinya adalah mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari.
Perhatikan peta pikiran di atas, lalu kalian bisa jelaskan informasi yang kita peroleh dari peta pikiran tersebut adik-adik. Nah, informasi yang bisa kita peroleh dari peta pikiran ini adalah bumi itu melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Ya, ini kurang I ya adik-adik ya. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam serta adanya pembagian daerah waktu. Sedangkan gerak revolusi bumi itu menyebabkan adanya sistem kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, dan terjadinya perbedaan musim. Nah, bumi memiliki satelit yang namanya bulan. Bulan ini melakukan gerak rotasi dan revolusi juga. Gerak revolusi bulan itu ada dua, yaitu gerak mengitari bumi dan gerak mengitari matahari bersama dengan bumi. Kita telah mengetahui bahwa bulan itu melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Gerakan bulan. Nah, berikut ini jenis gerakan bulan beserta akibatnya adik-adik. Yang pertama, bulan itu melakukan rotasi atau rotasi bulan. Nah, sama halnya dengan bumi dan planet lainnya, bulan ini juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, selain berputar pada porosnya, bulan itu juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan adik-adik. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah nih adik-adik ya, jika dilihat dari bumi. Nah, perubahan ini disebut dengan fase bulan. Fase bulan itu dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, ini adik-adik ada fase bulan cembung, bulan penuh, bulan sabit, bulan mati ya. Lalu ada bulan paruh dan bulan purnama dan lain sebagainya. Itu nama-nama fase bulan. Berikutnya ada revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, di sini selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan ini juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan ini merupakan satelit alami bumi yang bergerak selalu mengelilingi bumi, jadi ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, maka bulan pun akan melakukannya hal yang sama adik-adik. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari itu sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bumi, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Ya adik-adik ya. Berikut akibat-akibat gerak bulan. Nah, di sini ada beberapa akibat gerak bulan. Yang pertama adanya fase-fase bulan ini ya. Ada bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, bulan purnama ya, bulan mati dan lain sebagainya. Lalu terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana, dan permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu selalu sama. Itu akibat dari gerakan bulan. Berdasarkan informasi tadi, kamu dapat melengkapi peta pikiran di bawah ini dengan memberikan penjelasannya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra akan menjelaskan gerakan bulan ya. Gerakan bulan revolusi mengelilingi matahari. Nah, bulan bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari itu sama dengan waktu bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam 1 tahun bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi.
Revolusi mengelilingi bumi. Nah, gerakan bulan itu berevolusi mengelilingi bumi, itu bulan bergerak mengelilingi bumi, lalu terjadi perubahan ketampakan bulan yang disebut dengan fase bulan. Nah, fase bulan yang dipengaruhi ini oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Berikutnya adalah ketika gerakan bulan melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Nah, periode rotasi ini ya sama dengan periode revolusinya. Permukaan bulan yang menghadap bumi akan terlihat selalu di tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kita akan mencari informasi mengenai dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Nah, lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai adik-adik. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita adik-adik. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah akan cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah itu merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti akan menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah itu bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan adik-adik. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang berserakan di tengah jalan, lalu dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Nah, berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama akan menimbulkan bau busuk yang otomatis akan terjadi pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh kepada orang yang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Nah, hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Lalu akibat yang kedua adalah dapat menyebabkan banjir adik-adik. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungainya akan meluap dan alhasil terjadilah banjir. Yang ketiga adalah menimbulkan penyakit. Nah, sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan ya masyarakat sendiri adik-adik. Nah, macam-macam penyakit yang bisa ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernafasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Akibat yang ketiga adalah akan mencemari air
atau sungai atau laut adik-adik. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan masyarakat. Antara lain akan mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, akibat jika kita itu membuang sampah sembarangan. Adik-adik, kalian bisa menuliskan 5 informasi penting yang kalian temukan dari bacaan tadi. Nah, kalian bisa tempelkan kertas yang berisikan informasi tadi di dinding kelas kalian masing-masing adik-adik. Misalnya nih adik-adik, dari bacaan tadi kita menemukan informasi penting. Yang pertama adalah lingkungan itu sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Nah, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya bebas dari debu, sampah, dan bau. Lalu, sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah akan cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya itu menghasilkan sampah yang banyak. Nah, menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah itu bukanlah masalah. Padahal sampah itu merupakan masalah terbesar bagi lingkungan. Nah, akibat membuang sampah sembarangan yaitu menimbulkan bau busuk, dapat menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, dan akan mencemari air. Itu informasi penting dari bacaan tadi. Adik-adik, untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, adik-adik, kalian bisa bermain peran memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kalian pasti diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan. Nah, kalian bisa mempersiapkan kegiatan penyuluhan dengan melengkapi format berikut ini. Nah, apa tujuan penyuluhannya? Sasarannya siapa? Lalu topik yang akan disampaikan dalam penyuluhan apa? Dan tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan itu apa? Contohnya seperti ini adik-adik. Tujuan penyuluhannya apa? Misalnya mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat. Lalu sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah kita. Lalu topiknya tentang daur ulang sampah dan tanggung jawabnya apa? Nah, tanggung jawab masyarakat ini menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa kembangkan tentang penyuluhan ini adik-adik. Lingkungan hidup yang nyaman bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan hidup. Supaya hidup kita seimbang, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan hobi kita adik-adik. Nah, anak-anak di lingkungan tempat tinggal Siti itu gemar sekali menari. Ayo kalian berlatih menari bersama mereka. Nah, kalian bisa melatih kembali kelincahan dan kelenturan ketika kalian menarikan tari gantar. Ingatlah kembali gerakan-gerakan dasar pada tari gantar, lalu kalian berlatih menari tari gantar tersebut dengan teman-teman kalian.